Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita bersama-sama membuka pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Roma. Kita akan membaca dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Akan saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saya bacakan, kita akan membaca Roma 12 ayat 1 terlebih dahulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini Bapak Ibu Saudara adalah ayat yang bisa dibilang paling populer di dalam kitab Roma. Mungkin kita sudah berkali-kali menjumpai ayat ini dalam pembacaan-pembacaan pribadi kita ataupun melalui khotbah-khotbah di gereja. Tentu bagi saya pribadi ayat ini adalah ayat yang sangat berkesan. Karena ayat ini seperti memiliki hubungan pribadi dengan saya. Sebagai seorang pembaca, saya menganggap pembacaan ayat ini adalah seperti saya saat berjumpa dengan orang. Mengapa seperti dengan orang? Mengapa hubungan ini dihubung-hubungkan seperti dengan orang? Karena begitu saya pertama kali membaca kitab ini, membaca ayat ini. Begitu pertama kali saya membaca ayat ini, saya hanya, semampu saya. Tepatnya kira-kira sekitar 8 tahun yang lalu. Saat saya baru mulai mengikut Kristus Yesus. Ketika membaca ayat ini saya melihat, begini ya, ayatnya seperti ini, oke. Tapi saya sampai seperti orang, mungkin saya belum berkenalan langsung. Saya belum membaca firman secara pribadi, saya belum menghidupinya. Saya hanya mengetahui wajah orang tersebut. Saya hanya baru mengetahui nama orang tersebut dan bahkan belum berkomunikasi langsung. Tetapi kemudian sepanjang perjalanan hidup mengikuti Tuhan ini, berkali-kali berjumpa dengan ayat ini, disampaikan berulang-ulang di gereja. Kira-kira sekitar 2 tahun lalu saya membaca kembali ayat ini dan saya layaknya orang yang sudah mengenal lebih dalam lagi. Jadi begitu pertama saya mengenal mukanya, wajahnya, kemudian namanya, saat saya membaca kembali saya seperti mengerti sifat-sifatnya. Apabila saya bertemu dengan saudara-saudara sini, mungkin kita berkenalan di gereja, tetapi kita mungkin tidak pernah bertemu selain di hari Minggu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, saat saya membaca kedua kalinya, di sini ada pembaharuan, pemahaman yang baru yang membuat saya bertobat. Tetapi pada hari ini semakin dalam lagi. Pada hari ini saya berbeda sekali dengan pemahaman saya pada 8 tahun lalu dan 2 tahun lalu. Terutama karena sekarang saya mulai mempraktekkan ayat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara semua, kata persembahan, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat kata persembahan di ayat ini. Kata persembahan yang terdapat di ayat ini memiliki kata berasal dari bahasa Yunani yaitu tusia. Kata ini biasanya dipakai untuk persembahan korban sembelihan di bait Allah. Namun jika kita kembali membacanya, kembali lagi. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tetapi kata yang dipakai di Alkitab mengenai kata ini adalah sebagai korban sembelihan di bait Allah. Namun Bapak Ibu jangan salah paham. Saya tidak memanfaatkan situasi pagi ini, mungkin masih ada yang berjuang bangun pagi untuk mengikuti ibadah pagi. Seminggu kemarin mengalami kelelahan, semalam melayani dengan latihan-latihan sampai larut malam, mempersiapkan diri, mempersiapkan pelayanan di tempat ini. Namun saya nggak memanfaatkan Bapak Ibu. Yaitu dengan menyarankan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua untuk menjadi korban persembahan dengan melakukan bunuh diri sebagai korban persembahan.
atau juga meminum racun. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan menyerahkan kita sebagai korban persembahan seperti yang dibawa orang-orang pada zaman perjanjian lama ke bait Allah. Atau juga melakukan aktivitas-aktivitas penyiksaan diri. Memang ini banyak terjadi di kepercayaan-kepercayaan lain di mana kita menyiksa diri kita. Melakukan membakar diri, menyilet-nyilet diri, semua ditujukan untuk kesucian diri. Namun bukan seperti itu Bapak Ibu ya, jangan salah paham dan jangan dilakukan. Tapi saya pernah membaca beberapa metode di internet ataupun buku-buku di mana untuk meyakinkan orang agar melakukan hal-hal ekstrim, melakukan tujuan organisasi, melakukan tujuan kepercayaannya adalah dengan memanfaatkan ketidaksadaran mereka. Ada juga kasus seseorang, pernah saya melihat di televisi, seseorang diculik dan tidak diberikan makan selama berminggu-minggu sehingga kelaparan, pusing, atau juga ada metode Bapak Ibu diperdengarkan oleh suara-suara yang keras, musik-musik yang keras di dalam satu ruangan. Waduh, kalau saya seperti itu mungkin stres ya. Kita kadang-kadang om tante di sini ya, kalau ada tetangga nyetel musik-musik keras, musik-musik zaman sekarang, mau istirahat siang kok susah ya. Apalagi kalau mungkin kadang-kadang ada gereja-gereja anak-anak youth di mana masih membaur antara ibadah umum dengan ibadah remaja, musiknya lompat-lompat, gitar, listrik, drum yang kencang. Itu saja mungkin bisa membuat sedikit pusing. Nah, ada juga yang menggunakan metode obat-obatan untuk membuat kesadaran orang berkurang. Sehingga orang-orang akan menjadi teler dan sangat mudah memasukkan sesuatu ke dalam pikiran orang tersebut. Dan kita sering sebut itu dengan istilah brainwash atau cuci otak. Namun ironisnya Bapak Ibu, ada juga gereja yang sedikit mirip dengan metode yang saya sebutkan tadi. Gereja-gereja yang mungkin sengaja menyiapkan, bahkan menekankan di mana menyeting ruangan-ruangan, musik-musik, suasana ibadah yang sedikit supranatural. Yang kalau kita datang ke gereja, begitu kita masuk ruangan, begitu kita duduk, ada suara ribuan orang, suara musik, bau-bau kemenyan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Itu ada Bapak Ibu. Itu ada. Jadi merasakan suasana yang gak pernah dirasakan di mall atau di rumah atau dimanapun. Itu banyak gereja yang memakai metode seperti itu. Saya berkuliah Bapak Ibu, saya berkuliah dan di dalam perkuliahan kami juga membahas gereja-gereja ini. Bagaimana cara-cara yang dipakai, dibahas secara bersama dosen. Mengapa ada gereja-gereja seperti ini? Tapi saya yakin Bapak Ibu semua di sini, jemaat-jemaat di SBC pasti datang ke gereja bukan dipengaruhi oleh suasana-suasana yang mistis, suasana-suasana supranatural. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini dalam kondisi yang prima dan sehat pada pagi hari ini untuk mendengar dan menyerap firman Tuhan, menggunakan akal budi yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kembali, memang pada perjanjian lama dulu Allah menerima pengorbanan hewan. Akan tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, di atas kayu salib, segala jenis pengorbanan hewan pada zaman perjanjian lama tidak lagi dibutuhkan. Dapat Bapak Ibu baca di Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tapi kalau mungkin Randy mau membawa korban bakaran berupa kambing ke sini, atau teman-teman kita yang berasal dari Bangka ya, yang berasal dari Bangka mau membawa korban berupa babi panggang yang terkenal itu loh. Waduh, itu kita sih bukan kita lah, saya sih nggak menolak Bapak Ibu. Saya nggak menolak, saya rasa saya nggak akan menolak. Tapi saya rasa itu juga bukan kehendak Tuhan. Jadi inilah yang saya katakan bahwa khotbah ini pertama-tama ditujukan bukan untuk orang lain. Saya mempersiapkan khotbah ini diminta untuk membawakan sharing pengalaman hidup. Ini saya tujukan untuk diri saya sendiri. Jadi saya mengaku bahwa saya masih memakan makanan yang tidak elok. Makanan-makanan yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan sebenarnya. Sebenarnya ada makanan sehat, ada makanan tidak elok. Tapi saya memilih yang tidak elok itu Bapak Ibu. Jadi saya bertobat di atas ini sekarang juga. Sementara kita akan memperhatikan kata berikutnya, yaitu kata ibadah pada ayat ini.
Ibadah dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu avodah atau abodah. Dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani asli, kata avodah ini dapat berarti ibadah, penyembahan, pelayanan, ataupun pekerjaan. Ini yang menarik. Tentu ibadah yang sedang kita lakukan saat ini, di mana ada pemusik, ada WL, ada jemaat yang bersatu menyatukan suara, ada yang melayani multimedia, ada yang asyir. Ini semua adalah serangkaian ibadah. Ini juga bagian dari ibadah yang kita lebih tepatnya dibahasakan sebagai persekutuan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dan juga Kisah Para Rasul 2 41 ayat 46 dibahas secara lengkap. Seperti yang sudah Bapak Gembala sering ajarkan di gereja ini, bahwa pekerjaan kita pun merupakan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Apapun bentuk pekerjaannya, baik dari yang berkantor di gedung-gedung bertingkat, baik yang memiliki usaha di ruko-ruko, di Gading Serpong, atau melalui online shop, ataupun yang baru merintis usaha, atau juga ibu-ibu rumah tangga, semuanya adalah ibadah kepada Allah. Begitu pula dengan makna penyembahan, sebagaimana konteks pada saat itu adalah penyembahan di dalam kemah suci, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu konteksnya avodah ini juga penyembahan di dalam kemah suci adalah baik Allah, yang memiliki arti umum sebagai ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan dan pengabdian kepadanya. Namun kita akan belajar kembali, akan bersama-sama belajar bahwa dalam dunia perjanjian baru, ibadah di bait Allah sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi tempat yang menjadi titik atau pusat ibadah. Namun yang tinggal tadi adalah bukan bait Allahnya, bukan kemah sucinya, tapi yang tinggal adalah, yang tadi disampaikan adalah ketaatan dan pengabdian itu sendiri. Sama seperti bisa dilihat kembali ke ayatnya. Di kalimat ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Yunani memiliki kata latreia. Yang pada awalnya dipakai berarti pengabdian juga. Pada awalnya dipakai untuk pekerja-pekerja yang bekerja dan mendapatkan upah. Jadi dipakai untuk pekerja-pekerja yang bekerja mendapatkan upah. Dalam konteks ini bukan berarti budak. Karena zaman dahulu budak adalah pekerja-pekerja yang tidak memiliki kebebasan. Adalah pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan upah. Jadi terserah bosnya. Mau dibunuh, mau disiksa, mau dibeliin makanan, mau diajak kemana, itu terserah Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang latreia, ibadah yang ada tadi kita baca, ibadahmu yang sejati itu adalah pekerja-pekerja yang sukarela. Namun dalam seiring waktu kata ini memiliki pengembangan menjadi artinya melayani dan juga pengabdian yang tadi kita baca. Menunjukkan seseorang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk suatu pekerjaan, untuk suatu kegiatan. Jadi ini adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi, menyerahkan seluruh hidupnya bagi pekerjaan. Namun Alkitab tidak pernah memakai kata ini sebagai pelayanan kepada manusia. Karena pada zaman dahulu kala juga kata ini dibagai sebagai bentuk pengabdian orang-orang terhadap dewa-dewa yang masih menyembah dewa-dewa zaman dahulu. Sehingga Alkitab memakai kata ini bukan untuk orang-orang yang mengabdi kepada orang lain, tetapi mengabdi kepada Allah. Jadi sedikit kita sudah belajar bersama pada pagi hari ini, kita mengerti bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ibadah atau pelayanan kita yang sejati adalah dengan mempersembahkan tubuh kita bagi Allah secara total. Baik dalam bentuk apapun saja yang bisa dilakukan oleh tubuh ini, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita bisa lakukan menggunakan tubuh ini, itu adalah persembahan kita yang sejati, pelayanan kita sejati, penyerahan kita yang sejati. Bentuknya entah itu makan, kita minum, kita tidur, pelayanan di gereja seperti ini, menikah, merawat anak sampai mengurus rumah tangga. Kolose 3 ayat 23 dan 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti itu untuk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, dari tadi sudah membahas mengenai, kita belajar bersama mengenai kata-kata yang tergandung dalam ayat ini, bahwa kita harus memahami terlebih dahulu maksud dari kata-kata ini agar tidak terjadi salah paham dalam membaca Alkitab. Nah, seperti apa wujud praktis dari persembahan yang hidup? Bisa dilanjutkan slide-nya. Wujud praktis dari persembahan yang hidup. Kita bisa baca kemudian berarti ada jawabannya. Wujud-wujud praktis dari persembahan hidup kita dapat melihat Roma 12 ayat 2 menjelaskannya. Saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, pada bagian ini saya khususnya pada hari ini akan membahas, menyorot mengenai kalimat serupa dengan dunia. Yang dimana di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 disebutkan serupa dengan dunia ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ketiga ini adalah kesatuan dosa yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Ketiga jenis dosa ini berkaitan erat. Rasanya saya sangat sulit menyetujui apabila ada seseorang yang berkata, saya sudah tidak angkuh. Tapi memang sih saya masih memiliki keinginan daging. Tapi saya sudah nggak memiliki keangkuhan hidup. Apalagi saya rasanya kalau saya pikir-pikir saya nggak punya keinginan mata lagi deh. Tapi saya masih memiliki keinginan daging. Nah itu nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Sama seperti seorang berkata jika saya ini hatinya baik loh. Sebenarnya saya ini hatinya baik sekali loh. Tapi mulut saya judes. Mulut saya kalau ngomong tuh nyakitin. Tapi sebenarnya hati saya baik. Nah tapi itu kita sudah belajar ya. Bapak Gembala sudah berulang-ulang kali mengajarkan bahwa itu tidak bisa seperti itu. Ini mustahil. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Seharusnya saya sebagai jemaat Tuhan sangat gentar mendengarkan ayat ini dan sungguh-sungguh bertobat. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini jika dijabarkan satu persatu dan secara mendetail oleh Bapak Gembala, 2 ayat ini bahkan dapat berkembang menjadi belasan, bahkan puluhan khotbah ataupun renungan yang sangat memberkati kita semua yang kita setiap hari baca. Namun yang saya akan fokuskan pada pagi hari ini kembali adalah hal-hal duniawi yang terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Baik yang sudah saya menangkan ataupun sudah saya perjuangkan, sedang saya perjuangkan. Hal-hal yang sedang saya perjuangkan ini saya serahkan kepada Tuhan adalah yang paling saya alami hari-hari ini adalah ego dan juga kepentingan pribadi saya yang begitu besar. Yang saya tahu pasti Bapak Ibu, dunia ini tidak pernah mengajarkan untuk saya menyerah ataupun mengalah. Saya tidak pernah mendengar ajaran dari satu dunia, dari orang tua saya, dari saudara-saudara saya, dari sekolah saya untuk saya jangan menyerah dan saya jangan mau kalah. Dari lahir sampai beberapa saat lalu, saya adalah orang yang dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada kata kekalahan dalam kamus kehidupan saya. Banyak orang-orang seperti itu ya. Tidak ada kata kekalahan, saya pantang menyerah, saya tidak mau menyerah, saya tidak mau kalah dengan keadaan. Adakah di sini Bapak Ibu yang mau mengalami kekalahan setiap hari? Adakah Bapak Ibu di sini, saudara-saudara sini yang mau selalu menyerah setiap hari tanpa memperjuangkan apapun? Mungkin kalau menyerah kepada Tuhan ya, mungkin menyerah kepada Tuhan saya mau. Tapi kalau kepada manusia saya tidak mau. Bahkan kebenaran yang kita pegang seringkali kita sering merasa, nih Bapak Ibu saya alami ini sendiri. Saya alami ini sendiri. Saya sering merasa kebenaran saya pegang ini adalah bahwa Tuhan bersama dengan saya. Jadi Tuhan saat saya mengalami konflik, perbedaan pendapat, mengalami masalah dengan orang lain, saya merasa Tuhan di pihak saya. Kenapa? Saya berdoa. Saya ke gereja, saya pelayanan, Tuhan di pihak saya. Namun ternyata orang tersebut juga merasa demikian Bapak Ibu. Orang tersebut merasa demikian. Berarti ada dua Tuhan yang sama di pihak yang berbeda. Bayangkan bagaimana caranya Tuhan Yesus melawan Tuhan Yesus. Sama-sama mau nggak mau kalah, sama-sama merasa Tuhan ada di pihak saya. Sama-sama merasa saya adalah paling benar. Namun seiring berjalannya waktu saya memahami. Ternyata Tuhan Yesus yang saya rasa ada di pihak saya. Menurut kata Bapak Pendeta Erastus Sabdono, Tuhan Yesus yang saya merasa ada di pihak saya ternyata adalah Tuhan Yesus versi saya sendiri. Tuhan Yesus yang saya ciptakan sendiri. Tuhan Yesus yang saya gambarkan sesuai dengan keinginan saya sendiri. Walaupun saya orang yang keras, saya orang yang galak, saya orang yang egois, tapi Tuhan Yesus tuh ini loh, Tuhan Yesus tetap seperti ini. Berarti Tuhan Yesus yang saya yakini adalah Tuhan Yesus yang egois, Tuhan Yesus yang memaksa. Bapak Erastus mengatakan ini adalah Tuhan Yesus fantasi. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, setiap jalan orang adalah bersih dan lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi telinga manusia pasti nggak kuat, nggak enak mendengar kata menyerah. Dunia ini menganggap manusia adalah makhluk kuat, tidak pernah menyerah dan tidak boleh kalah. Ini adalah teori Bapak Ibu. Pasti pernah mendengar, yaitu adalah teori hukum rimba. Atau bahasa kerennya survival of the fittest. Itu bahasa kerennya. Yang menganggap mereka yang kuat, yang sehat lah yang akan bertahan terus. Baik itu di gereja, di pekerjaan, di sekolah, di dunia ini. Yang kuat yang bertahan.
Mungkin kita nggak pernah mempelajari teori secara mendalam. Apa itu ya? Itu teori apa ya? Mungkin kita nggak mempelajari ini, tetapi dunia mengkonsumsi, dunia menyerap teori ini. Dunia yang ada sekeliling kita sangat menyerap teori ini Bapak Ibu. Sampai hampir seluruh manusia menganut nilai ini. Mari kita melihat kasus-kasus. Sejak kecil di rumah orang-orang selalu bertengkar dengan saudaranya sendiri. Melawan saudaranya sendiri, melawan sahabatnya di rumah. Memperebutkan mainan, memperebutkan kasih sayang, memperebutkan makanan. Kalau anak zaman sekarang memperebutkan handphone. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak kecil yang masih seumuran gitu nanti akan berantem. Ya sehingga orang tua kewalahan, belilah 2 HP, belilah 3 HP. Bahkan ada Bapak Ibu, orang tua yang berusia di atas 40 tahun sampai 60 tahun ke gereja bertengkar seperti ini. Bertengkar seperti ini. Kenapa? Memperebutkan kursi. Saya pernah menyaksikan sendiri di gereja Bapak Ibu, tapi bukan di sini. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang mau duduk di depan soalnya. Jadi habis ibadah, setelah ibadah teriak-teriak. Kita bingung ya, kita kan habis amin, haleluya, terima kasih Tuhan, habis doa berkat segala macam. Tiba-tiba ada suara teriakan, jangan begitu. Hei, wah bingung juga ya, habis ibadah bisa begitu ya, dipikir ada apa gitu ya. Ternyata memperebutkan kursi padahal juga kursi depan bagian samping itu kosong Bapak Ibu. Ini nyata sekali benar. Bapak Gembala juga ada bersama saya waktu itu. Nah di bangku sekolah juga banyak orang tua yang mengajarkan. Di bangku sekolah nih, jangan mau kalah sama anak itu ya. Jangan mau kalah. Dedek malu-maluin kalau kalah. Pokoknya dedek itu anak papi, anak mami. Mami itu dan papi itu dulu waktu muda tuh ranking. Waktu muda itu segala-galanya. Jangan mau kalah sama anak tetangga ya. Lihat tuh anak tetangga yang itu tuh, badannya kecil. Kenapa kan dinilai lebih besar? Jadi karena nggak mau kalah sekarang banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang sulit-sulit, maunya yang bagus, mau yang prestis, harus masuk sekolah terbaik, harus masuk TK terbaik, harus masuk playgroup terbaik. Saya juga bingung apa bedanya Bapak Ibu. Semua harus terbaik. Jadi banyak diikutin sekolah-sekolah, anak-anak banyak stres. Jadi sebenarnya itu keinginan orang tuanya, orang tua berkompetisi, bukan anaknya. Anaknya baik-baik saja tapi orang tuanya yang berkompetisi. Itu di bangku sekolah. Masih lanjut lagi di segala jenjang ada mengenai persaingan ini. Di jenjang pekerjaan. Wah ini kan. Demi pengambilan keputusan, demi gelar karyawan terbaik bulan ini. Demi pujian dari atasan. Sikut menyikut. Ini adalah mungkin tingkat paling akhir ya, tingkat paling nyata dari hukum rimba. Karena dalam tingkat bukan sekolah lagi, bukan anak-anak lagi, tapi orang dewasa. Tidak mau kalah dengan orang lain. Kalaupun kalah, apa Bapak Ibu jurusan andalannya? Kalau kalah apa? Kalau saya kalah di hukum rimba ini, hoax. Jadi kalau saya kalah, saya sebarkan hoax. Saya sebarkan gosip-gosip. Ya udahlah, saya kalah, memang saya kalah. Tapi kamu, namamu rusak. Tapi saya akan mengalahkan kamu dari belakang, saya tusuk kamu dari belakang. Hoax. Zaman sekarang sangat kekinian sekali hoax. Bayangkan Bapak Ibu semua bertahun-tahun saya dan kita semua nggak sadar mengenai doktrin seperti ini. Doktrin hukum rimba yang terjadi seperti ini. Keluar dari rumah menemukan ini. Di gereja nggak sedikit kita menjumpai konflik-konflik yang disebabkan oleh perasaan merasa paling benar, pemikiran paling benar, sikut menyikut antara pelayan, nggak suka dengan pelayan lain, dan nggak mau minta maaf, nggak mau mengampuni, selalu merasa orang yang salah, berharap, aduh saya nggak suka kalau dia ada ke gereja, saya nggak sejahtera kalau di gereja ada dia, mendingan dia pindah ke gereja lain deh. Mendingan saya kumpul ini teman-teman saya bikin dia nggak enak, mendingan kamu pergi ke gereja lain deh. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Makanya sekarang banyak sekali perpindahan jemaat karena nggak cocok dengan gereja lamanya, karena konflik dengan komunitasnya. Ya, sekarang bagaimana caranya? Ini makanya Bapak Ibu, saya mendapatkan pesan ini begitu kuat. Kenapa? Bagaimana caranya kita yang puluhan tahun, saya sekarang berumur 29 tahun, bagaimana saya yang berumur 29 tahun hidup di dalam dunia ini yang nilainya seperti ini.
diajari di sekolah, di rumah. Kita hidup 29 tahun, mungkin om tante yang di sini umur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Bagaimana caranya tiba-tiba ke gereja dikatakan, kamu serahkan diri kamu kepada Kristus. Kita gak pernah menyerahkan diri kita gak pernah mengalah, kita gak pernah mau tunduk terhadap siapapun. Ini gak wajar, ini mustahil. Sangat sungguh sulit dimengerti oleh orang-orang yang baru pertama kali ke gereja. Bahkan oleh pelayan-pelayan ini sangat sulit dimengerti. Seumur hidup, bayangkan seumur hidup. Nilai seperti ini. Tapi di gereja dengan mudah pendeta berkata, serahkan dirimu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu seperti apa. Ini yang saya akan bahas. Tadi adalah mengenai ego ya Bapak Ibu. Ego, kepentingan. Berikutnya saya juga mulai serahkan adalah keterikatan saya atas pemenuhan keinginan daging dan keinginan mata. Saya bisa katakan sedikit saya bercerita bahwa saya sejak kecil hidup dalam keadaan yang berkecukupan lah. Mungkin sedikit di atas cukup lah Bapak Ibu. Enggak berlebih lah. Kalau berlebih mungkin saya nggak di gereja ini mungkin. Mungkin sekarang lagi jalan-jalan ke luar negeri. Nah, tapi saya nggak pernah mengalami kelaparan dari kecil. Apapun tersedia. Ketika saya lulus kuliah saya juga nggak langsung bekerja. Ketika lulus kuliah saya main-main, jalan-jalan ke mall, kesini nggak pernah. Pentingnya bekerja apa? Kan papa mama kerja, kan papa mama kasih uang jajan. Saya hidup dengan nilai seperti itu. Buat apa saya bekerja? Toh ya Bapak Ibu, saya pernah berpikir, kalaupun saya nggak kerja kan ada rumah, ada kendaraan, ada investasi bisa dijual, bisa diuangkan. Ya kalau kata Bapak Gembala, kalau udah tua nanti membuka kontrakan aja lah, kos-kosan lah, passive income gitu loh. Kan masih bisa seperti itu. Saya nggak pernah memikirkan. Saya sangat mencintai kesukaan nih perempuan biasanya belanja-belanja ya. Saya juga ternyata laki-laki mungkin semoga nggak mirip ke cewek-cewekan atau mirip perempuan ya. Saya juga suka belanja elektronik, gadget harus baru setiap tahun harus baru. Kalau kalah, waduh kok kalah sih saya? Gimana sih? Sebagai umat dunia ini saya nggak mau kalah nih. Saya merasa kurang dekat dengan Tuhan saya nih. Tuhan saya cinta uang. Saya sangat cinta uang. Barang-barang harus bermerek dari ujung kepala, ujung kaki, ujung mana lagi nggak tahu lah Bapak Ibu. Kalau nggak saya sangat kalah bersaing dengan teman-teman di komunitas saya. Tapi walaupun saya hidup berkecukupan, saya nggak pernah merasakan damai Bapak Ibu. Sungguh saya katakan ini, walaupun berkecukupan tidak ada damai yang sejati dalam hidup saya. Saat mengalami masalah yang berat, saya sadar. Jadi beruntung sekali ada di gereja ini mengajarkan cara kita memandang masalah. Saat saya mengalami masalah, saya sadar bahwa saya ini cinta uang. Uang nggak menjadi solusi dalam hidup saya. Bahkan uang disebutkan 1 Timotius 6 ayat 10, uang adalah akar dari segala kejahatan. Segala masalah yang terjadi dalam hidup kita ini disebabkan oleh uang. Orang-orang tadinya hidupnya sederhana, kemudian menanjak kehidupannya lebih sejahtera, masalah terjadi. Tadinya masalahnya kita kok makannya tempe orek terus ya di gereja ya. Di rumah makan tempe orek terus ya. Tapi karena ada uang, masalahnya kok kita liburan gak kemana-mana ya papi ya. Ya mami ya, kita kenapa liburan gak kemana-mana? Masalah itu terjadi karena uang. Ada sebuah kisah viral yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya beberapa minggu lalu membaca ada seorang aktor berasal dari Hong Kong. Bisa ditampilkan? Wah ini Bapak Ibu tahu ya Bapak Ibu. Mungkin membaca berita ya, berita ini viral sekali. Bahkan bukan berita-berita isapan jempol. Berita ini benar-benar masuk dalam website ternama. Ini adalah Chow Yun Fat. Mungkin pecinta silat, pecinta film action tahu. Diketahui akan menyumbangkan. Dia berjanji bersumpah akan menyumbangkan seluruh hartanya untuk kegiatan-kegiatan amal. Orang-orang sakit, orang-orang miskin. Total hartanya diperkirakan berjumlah 714 juta dolar. Itu ya ampun berapa rupiah ya. Itu dibagi ke SBC 1 juta dolar aja besar sekali. Ini 714 juta dolar. Tapi yang hebat Bapak Ibu, kan biasa ya baru janji-janji ya. Banyak orang janji-janji, kalau saya ini saya bangun gereja, kalau saya ini saya mau ini gereja. Tapi dia membuktikannya. Ia hidup hanya menghabiskan biaya sekitar 1,5 juta per bulan. Mustahil bagi saya itu. Mustahil. 1,5 juta per bulan dia habiskan. Dia naik kendaraan umum nih, dia naik kendaraan umum seorang artis, gak pakai bodyguard. Harta kekayaannya gimana kalau diculik? Naik angkot Bapak Ibu kalau di sini. Naik angkot 1,5 juta itu. Sekarang pekerja-pekerja sekarang naik angkot aja lebih dari 1,5 juta. Maunya naik Grab, panas. Ia berkata bahwa, mungkin ada gambar berikutnya ya bersama istrinya.
Ia berkata bahwa harta tersebut bukanlah miliknya. Waduh, ini kan kebenaran yang kita dengar setiap hari. Dia seorang Buddhis, dia seorang dari kepercayaan Buddha, mengatakan bahwa harta ini bukanlah miliknya, ini hanyalah titipan Bapak Ibu. Ironinya banyak orang Kristen yang berlomba-lomba malah mengumpulkan harta di bumi. Itu membuat saya malu, sangat membuat saya malu. Nah, bagaimana caranya agar orang Kristen tidak serupa dengan dunia? Kita kembali ke ayat Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya yang selalu ingin menang ini. Saya mungkin suka sekali saya mungkin memiliki bakat menyakiti orang-orang yang ada di sekitar saya. Bikin capek hati orang-orang yang di sekitar saya, bikin masalah, bikin geleng-geleng. Aduh, saya juga. Tapi saya menikmati itu Bapak Ibu, saya menikmati bahwa yang penting diri saya disenangkan lah. Saya bisa membuktikan orang lain itu salah, orang lain itu nggak benar. Tapi sekarang saya baru mengalami Bapak Ibu, bahwa kemenangan ini adalah kemenangan yang sia-sia. Bahkan saya dulu merasa bahwa saya benar. Saya selalu benar. Kalau kita lagi berdiskusi, oh nggak bisa begitu dong. Cara itu nggak tepat. Cara ini nggak tepat. Misalkan diskusi red lah yang sekarang lagi mau diadakan di SBC, nanti acara Natal lah, nanti acara ulang tahun gereja. Saya rasa nggak tepat. Pokoknya saya merasa, aduh kamu nggak rohani ya, kamu nggak mikir ya gitu. Saya selalu berpikir seperti itu. Tuhan tuh di pihak saya loh, saya yang benar loh. Tapi sekarang saya takut. Saya minta ampun, saya bertobat. Salah satu cara yang mampu mengubah saya setiap hari adalah saya berdoa memohon kepada Tuhan. Setiap pagi saya berdoa memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya hanya minta untuk saya dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Setiap hari saya ulang-ulang begitu. Doa ini dijawab Bapak Ibu, doa ini dijawab. Saya gak minta kapal pesiar, saya gak minta HP baru, saya gak minta apa. Saya minta agar saya dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dijawab doa ini. Dijawabnya adalah saat saya berdoa, ya ini subjektif ya Bapak Ibu ya. Kalau kisah-kisah mengenai dengar suara Tuhan, merasa-rasa suara Tuhan itu subjektif semua. Itu ya gak bisa dijadikan dasar, tapi itu bisa dijadikan pengalaman sesama kita. Saya merasa Tuhan berkata, Agung, memang sih kamu pelayanan. Itu dalam doa saya. Memang sih kamu banyak berbuat bagi gereja. Tapi kemenanganmu itu loh, kepentinganmu itu loh memalukan. Memalukan, itu ditegur dalam doa saya. Tuhan seolah-olah berkata kepada saya saat saya berdoa, saya ingin saya mengerti kehendak Tuhan, saya ingin mengerti keinginan Tuhan. Kata Tuhan, kamu memalukan. Kamu lebih memilih menyakiti orang lain. Tapi mulutmu pura-pura menyembah, mulutmu pura-pura berdoa. Tapi semua yang kamu ingin itu memalukan. Konflik di gereja, konflik di rumah, konflik dengan teman-teman. Yang kamu hanya ingin, saya merasa paling benar. Itu memalukan bagi Tuhan. Saya mungkin menang di mata orang lain. Saya mungkin menyakiti orang lain, tapi juga menyakiti Tuhan. Saya gak menang Bapak Ibu. Saya gak menang di mata Tuhan. Mana yang penting bagi kita, orang lain apa Tuhan? Ya, pada titik itu, pada suatu hari, di pagi hari yang dingin dan juga penuh rasa kantuk, di situ pagi hari hati saya hancur. Saya merasa sangat berdosa, saya sangat mengecewakan Tuhan. Tetapi perasaan itu saya mau kembangkan, mau gak mau saya memperkarakan ini setiap hari Bapak Ibu. Saya berdoa setiap harinya, Tuhan tolong bukakan pikiran saya. Jangan sampai saya tahu kebenaran tapi saya gak bisa melihat kebenaran itu sendiri. Jangan bilang, saya selalu bilang berkata saya ingin mengetahui kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, tapi saya gak tahu kehendak Tuhan seperti apa. Dalam belajar mematikan segala ketertarikan saya atas pemenuhan kebutuhan, keinginan daging, keinginan mata, saya memilih untuk tidak bergaul dengan manusia-manusia, dengan komunitas yang seperti itu Bapak Ibu. Karena komunitas-komunitas dan cara pergaulan dan orang-orang seperti itu akan menjauhkan saya dari Tuhan. Usaha selama ini yang saya bangun bersama Tuhan, itu akan hancur, itu akan lenyap. Kini saya benar-benar berani mengatakan, bahwa cinta saya terhadap uang sudah mulai pudar. Saya berani mengatakan ini Bapak Ibu. Tentu saya kalau tidak menghidupi, kalau tidak benar-benar menjalani, saya gak berani mengatakan. Tapi saya benar-benar
mengatakan bahwa cinta saya kepada uang sudah mulai pudar. Dan saya akan terus berjuang untuk mematikannya. Dengan terus belajar kebenaran dan memanfaatkan segala fasilitas ya. Fasilitas ada di sini, ada ibadah, ada panduan kehidupan, ada doa bersama, ada renungan-renungan, banyak sekali fasilitas. Saya mau berkomitmen, saya mau mempergunakan semuanya. 6 hari mungkin saya ada di luar. Tapi satu hari ini khusus ini, satu hari mungkin memang kita harusnya setiap hari. Tetapi ada satu hari khusus ini di mana kita bisa melayani jemaat-jemaat Tuhan. Kita bisa melayani saudara-saudara kita. Ini hari yang khusus, tapi enggak menutup kesempatan bahwa hari-hari lain pun kita juga harus berbagi bersama saudara-saudara seiman, mengunjungi orang-orang teman saudara kita yang sakit, melayani saudara kita yang sedang sedih. Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan fasilitas ini terhadap saya. Saya masih harus melatih. Saya harus berlatih Bapak Ibu. Saya harus berlatih memanfaatkan setiap berkat yang Tuhan titipkan kepada saya. Ini bukan milik saya. Mengutip kata Choi Yun Fat tadi. Ini bukan milik saya. Pada awalnya ini perjuangan yang bukan mudah Bapak Ibu. Perih sekali hati di sini. Serius perih. Kita bekerja, kita mendapatkan uang. Anggaplah kita bekerja mendapat uang 3 juta, 4 juta. Bagaimana mungkin kita membagikan uang ini kepada orang lain? Kita masih membutuhkan, perih sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ya berbuat sesuatu bagi orang lain, memberikan sesuatu waktu, uang, tenaga, ini perih sekali loh. Capek rasanya. Ini perih sekali. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Dari perih-perih itu, dari rasa sedih itu kita berlatih agar kita bisa berguna bagi sesama. Bagaimana ini akan membuat ketaatan kita semakin total. Bapak Ibu tahu, saudara tahu bahwa tanpa memandang harta Bapak Ibu, saudara-saudara semua di sini, baik yang pengusaha, baik yang naik mobil bagus, baik yang naik kendaraan bermotor, Tuhan tidak pernah memandang harta kita. Tuhan menitipkan Lazarus-Lazarusnya. Tuhan memberikan Lazarus-Lazarusnya kepada kita melalui tetangga kita, kerabat kita. Minimnya gaji kita itu gak membuat kita tidak diberikan Lazarus oleh Tuhan. Bahkan kalau kita gak punya pekerjaan, kita masih bisa menolong orang lain. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak merespon, kita tidak menolong Lazarus-Lazarus yang dikirimkan oleh Tuhan ini, kita salah memandang Lazarus ini. Lazarus kita anggap beban. Ini orang di gereja ngapain sih, sulit-sulit mulu hidupnya. Aku mau ke gereja besar aja deh. Aku mau ke gereja yang gak ada masalah keuangan. Aku mau ke gereja yang gak ada Lazarus, yang gak mungkin Bapak Ibu. Kita gak bisa memandang ini sebagai beban, ini adalah kesempatan. Lazarus-Lazarus ini adalah kesempatan untuk kita mempraktikkan firman yang telah diajarkan. Kesempatan kita untuk menyenangkan Tuhan secara nyata. Jika kita tidak merespon, takutnya Tuhan tidak lagi mengirimkan Lazarus-Lazarus kepada kita. Kalau Tuhan sudah tidak mengirimkan Lazarus-Lazarus kepada kita, itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Saya tidak dapat membayangkan kalau Tuhan sudah gak mau memakai saya lagi sebagai alatnya. Tuhan sudah gak percaya sama saya lagi Bapak Ibu. Sungguh mengerikan. Dalam pembacaan kitab Roma, saya berjumpa dengan firman yang sangat menegur segala tindak tanduk saya selama ini. Di dalam Roma 2 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus mengingatkan Allah murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Di sini dikatakan jelas oleh Rasul Paulus. Bagi orang-orang yang hanya mau peduli diri sendiri. Kalau konflik, saya yang paling benar. Saya selalu benar. Saya gak peduli deh, pokoknya saya benar. Saya ini korban. Saya gak mau, pokoknya dia salah. Saya ini paling benar, saya ini korban, saya ini bukan siapa-siapa. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Bapak Ibu. Ini mengerikan. Pada ayat 9 juga dikatakan, orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengutamakan kepentingan sendiri, kenyamanan sendiri. Aku gak mau direpotin, aku gak mau dilukain, aku gak mau direndahin orang. Aku gak mau dianggap kecil, aku gak mau dianggap nothing, dianggap bukan siapa-siapa. Tapi orang-orang ini saya ingin sebutkan di ayat 9, dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang hidup yang berbuat jahat. Banyak orang-orang Kristen yang walaupun membaca Alkitab ke gereja, tapi masih mindsetnya adalah orang-orang jahat adalah orang-orang yang membunuh. Orang-orang jahat adalah koruptor. Orang-orang jahat adalah orang-orang yang merampok. Orang-orang jahat adalah orang-orang yang membunuh orang lain. Tetapi bayangkan firman Tuhan secara jelas mengatakan bahwa
Orang-orang yang hidup menurut kepentingan sendiri adalah orang-orang yang berbuat jahat, Bapak Ibu. Bagaimana hati saya tidak hancur melihat firman Tuhan seperti ini. Masih mempertahankan ego, mempertahankan pendapat. Aduh, saya adalah orang jahat. Jadi saya memutuskan untuk saya mau bertobat, Bapak Ibu. Mari kita bisa bersama-sama. Saya mengerti proses ini sulit. Saya juga berjuang, saya berbicara di sini, saya membagikan di tempat yang asing bagi saya ini, yang belum pernah saya berdiri di sini untuk berbicara. Ini adalah proses, saya merasakan saya sama seperti Bapak Ibu. Saya juga duduk di belakang mendengarkan firman Tuhan. Saya juga berproses. Saya tahu betapa sulitnya untuk kita mengampuni orang lain. Betapa sulitnya kita nggak mau memiliki sesuatu dalam hidup kita. Saya tahu betapa sulitnya. Jadi semakin hari semakin saya berhati-hati dalam berdoa. Jika ada kata-kata saya mengatakan, Tuhan inilah hidupku. Aku menyerahkan segalanya kepadamu ya Tuhan dalam penyembahan-penyembahan. Mengatakan aku berserah, saya hati-hati Bapak Ibu. Kenapa hati-hati? Bertahun-tahun saya mengucapkan kata-kata itu dalam doa dan penyembahan, nyatanya nol besar. Nol besar, sangat 0%. Seharusnya saya belajar dari kasus Ananias dan Safira. Yang sering kita dengar, mengaku kepada Rasul Petrus telah memberikan seluruh kepunyaannya, padahal masih menyimpan. Saya berkata, saya menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan ambillah hidupku, Tuhan inilah hidupku. Kalau ada orang marah saya berkata, woi, saya gak suka diginiin. Tapi kalau kata-kata, saya menyerahkan hidup ini, saya mau ini. Tapi kalau ada orang berbuat salah sedikit, saya tersinggung, saya marah, saya ngambek, saya gak mau ke gereja. Saya gak datang ke gereja, saya gak datang ke komsel. Mengerikan Bapak Ibu. Saya mengalami itu, saya pernah ngambek, pernah marah, pernah kepahitan, pernah benci. Tapi bagaimana mungkin saya seperti Ananias dan Safira yang digambarkan di Kisah Rasul di ayat 1-11 ini. Kalau saya berkata bahwa hidup saya telah serahkan semuanya, ya harusnya saya gak bisa sakit hati lagi. Mau dikatain saya kamu orang sakit, kamu orang gak punya pendidikan, kamu orang aneh. Harusnya saya gak marah lagi Bapak Ibu. Harusnya. Penyerahan diri yang diajarkan dalam kekristenan bukanlah suatu kegiatan yang sikapnya pasif atau gak berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, penyerahan diri adalah sikap yang aktif. Berbuatlah sesuatu yang terbaik bagi Allah. Bahkan kita berkorban. Kita berkorban untuk mengubah apa yang bisa kita ubah. Melalui apapun yang bisa dikerjakan oleh tubuh ini. Jadi kembali persembahan kita. Persembahkan tubuh ini sebagai ibadah. Jadi apapun yang bisa kita, selama kita bisa lakukan tubuh ini kita lakukan. Kita menggunakan mulut kita untuk meminta maaf. Kita menggunakan tangan kita untuk bekerja, untuk merangkul orang lain, untuk menolong orang lain Bapak Ibu. Jadi bahasa lain dari berserah adalah ketaatan total kepada Allah. Secara singkat kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh bagaimana sih ketaatan yang total seperti itu. Kita akan melihat tokoh-tokoh pertama adalah seorang Simon Petrus. Salah satu praktek penyerahan diri Petrus adalah ketika ia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Pada saat itu Yesus baru selesai mengajar orang banyak. Mengajar di atas kapal-kapal. Setelah yang diperintahkan Yesus adalah Simon tebarkan jala. Ia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tetapi Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa, tetapi engkau kok malah menyuruhnya. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Itu adalah ketaatan seorang Simon Petrus. Semalam bayangin Bapak Ibu, nggak dapat ikan sama sekali, tapi malah Tuhan Yesus suruh menebarkan jala. Itu adalah ketaatan yang berbuah. Berbuahnya apa Bapak Ibu? Berbuahnya bukan ikan-ikan banyak. Ikan-ikan banyak yang memenuhi kapal-kapal. Bukan itu. Bukan ikannya. Tetapi buahnya adalah Rasul Petrus. Simon Petrus yang menjadi Rasul Petrus yang kita kenal. Tersungkur. Menyembah kepada Yesus. Dan meninggalkan segala sesuatu. Ia meninggalkan segala sesuatu. Urusannya dengan dunia ini sudah kelar. Ia mau mengikut Yesus. Sejak saat itu dari penjala ikan ia menjadi penjala manusia. Kisah kedua yang kita dapat pelajari tentu saja satu-satunya yang kita jadi model kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Penyerahan diri Tuhan Yesus menuju salib adalah model bagi kita semua umat percaya yang juga merupakan penyembahannya terhadap Allah. Alkitab mencatat pada saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap,
Ia pergi ke Taman Getsemani, ia berdoa ditemani oleh murid-muridnya, lalu Alkitab berkata, ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Katanya juga, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ini adalah ketaatan yang luar biasa. Pastor Rick Warren dalam penggalan katanya pernah mengatakan bahwa berserah bukanlah cara hidup yang terbaik. Itu adalah satu-satunya cara untuk hidup, tidak ada cara lain. Jadi berserah bukan pilihan, berserah bukan salah satu yang terbaik, berserah ada satu-satunya cara. Yang terakhir mau saya sampaikan adalah, jika kita mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan atau mengenali keinginan Tuhan, bahkan kita mau dikenali oleh Tuhan, hampir-hampir Bapak Ibu tidak ada teori. Tidak ada teori yang dapat menjabarkan ini secara jelas. Maksudnya adalah tidak ada satupun khotbah yang membuat orang-orang yang datang ke gereja dan tidak punya hubungan dengan Tuhan, tiba-tiba merasa-rasa punya hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada satu khotbah pun yang bisa membuat kita gak pernah berdoa, kita gak pernah menyembah Tuhan. Tapi melalui khotbah, aku jadi kenal Tuhan. Jadi karena di gereja penyembahan, aku jadi kenal Tuhan karena gereja. Aku jadi kenal Tuhan karena menyembah. Gak bisa Bapak Ibu. Tidak ada satu khotbah pun yang dapat mengubah seperti itu. Hubungan ini adalah hubungan pribadi yang harus kita bangun sendiri kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, pembaharuan budimu. Semua harus dipraktekkan. Apa gunanya kita mengetahui seluruh pengetahuan, apa gunanya kita rajin ke gereja, tapi kita sendiri tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Sama sepertinya jika kita mengenal sahabat kita harus berhubungan, kita harus berkenalan, menghabiskan waktu bersama. Tidak mungkin persahabatan yang saya bilang bersahabat, saya bersahabat dengan dia, tapi saya gak pernah pergi ke rumah dia, saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia sahabat saya. Ya memang ada sih di gereja, kamu sahabat-sahabatku, kamu saudara-saudaraku. Ya itu hanya lagu Bapak Ibu, itu hanya dorongan untuk kita bersahabat. Jadi penyerahan diri ini akan membuat kita menemukan damai sejahtera dan memberikan kita kedamaian yang luar biasa. Termasuk saya sendiri, jangan sampai Bapak Ibu, kita di gereja ini difasilitasi banyak sekali fasilitas-fasilitas kebenaran, doa. Kalau saya berkata, kalau saya mau bisa punya kekuatan, saya akan terus habis-habisan mengambil semua fasilitas ini. Jangan sampai kita ibaratnya orang-orang Kristen mati konyol. Banyak orang Kristen yang rohaninya terbakar. Banyak orang Kristen yang kehidupannya terbakar di gereja sendiri. Itu ibaratnya sama menyedihkannya seperti burung yang mati di dalam lumbung padi. Saya adalah orang Kristen yang sekarat. Saya adalah orang Kristen yang nyaris mati. Tetapi saya mau bertobat. Dan saya merasakan kasih karunia Tuhan dan juga mengalami pertobatan yang luar biasa. Amin.